Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Karena Peri Yating telah mengikuti Long Hao Shen untuk waktu yang lama, dan sejak dia mulai mengikutinya, dia sangat tahu tentang hubungan antara Long Hao Shen dan CR. Karena dia mengerti Long Hao Shen dengan sangat baik, dia tahu itu tidak akan mungkin baginya untuk bersamanya, bahkan jika dia sudah memiliki tubuh kasarnya. Karena itu yang terjadi, dia hanya bisa mundur selangkah dan menjadi adik perempuannya agar dapat hidup dan mati bersamanya. Tubuh Ratu Bulan perlahan-lahan melayang ke atas, dan sepasang sayap emas transparan perlahan-lahan menyebar dari punggungnya, dan menunjukkan bahwa perpaduan antara Peri Yating dan tubuhnya telah berkembang sangat lancar. 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, dan sekarang menjadi 4 pasang. Ketika sayapnya mencapai 4 pasang, Long Hao Shen mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Ini berarti bahwa, setelah fusinya, setidaknya kultivasi Peri Yating sudah tidak lemah lagi. Tepat pada saat ini, sepasang sayap kelima tiba-tiba menyebar. Berbeda dengan 4 pasang sayap sebelumnya, kelima pasang sayap ini berwarna biru muda, dan bukan warna emas muda. Akhirnya sukses, gumam Long Hao Shen sambil mengepalkan tangannya dalam kegembiraan. Meskipun dia menghilangkan atribut kegelapan dari tubuh Ratu Bulan, tapi dia tetap mempertahankan atribut airnya. Air dan cahaya adalah sumber kehidupan, dan dengan tambahan Bloodline Dewa Cahaya Long Hao Shen, tubuh Peri Yating bisa dibuat menjadi lebih sempurna. Dalam hal garis keturunan, dia mungkin sedikit lebih rendah daripada Long Hao Shen, tapi dia dengan atribut gandanya, itu juga bisa menggunakan kekuatan penciptaan. Segera setelah sepasang sayap kelimanya muncul, itu segera muncul sayap yang keenam. Semuanya menjadi 6 pasang, yang berarti berisi 12 sayap, dan perlahan-lahan membentang di belakang punggung Peri Yating. 8 dari mereka berwarna emas, dan 4 berwarna biru, sayapnya itu tampak menyilaukan. Fluktuasi energi spiritual pada tubuh Peri Yating sangatlah mencengangkan, dan mereka memancarkan lingkaran cahaya warna-warni. Ini mirip dengan efek domain Dewa Cahayanya setelah evolusi. Tetapi perbedaannya adalah, bahwa dari 7 warna sayapnya itu, 3 di antaranya adalah yang paling mencolok, sementara 4 lainnya secara bertahap memudar, dan itu sepertinya ditelan oleh 3 warna yang mencolok itu. 3 warna yang mencolok itu berwarna emas, biru, dan hijau. 3 lingkaran cahaya berwarna itu berputar di sekitar tubuh Peri Yating, dan yang paling kuat adalah warna emas. Kepala asli Ratu Bulan yang awalnya berwarna hitam, kini telah sepenuhnya diwarnai dengan warna emas ini. Warna biru berubah menjadi rok panjang, dan warna hijau berubah di mata Peri Yating. Pada saat ini, aura Peri Yating bahkan telah melampaui Long Hao Shen, dan telah membentuk medan fluktuasi dengan 3 warna. Kekuatannya yang begitu besar, sehingga kekuatannya sudah mendekati Raja Eastern. Raja Eastern datang ke sisi Long Hao Shen, dan sedikit membungkuk pada Uri Yating. "Selamat datang, Elf King of Light," ucap Raja Eastern. Peri Yating sedikit mengangguk ke Eastern King, dan matanya yang hijau penuh dengan kehidupan. Dia menatap Long Hao Shen dengan tatapan lembut, kedua tangannya membuat beberapa gerakan berturut-turut di depan dadanya, dan pola cahaya aneh langsung melayang keluar dan terbang ke arah dada Long Hao Shen. Long menjadi Hao Shen terkejut. Dia tidak mengerti apa yang Peri Yating coba lakukan, tetapi dia percaya bahwa Peri Yating tidak akan menyakitinya, jadi, dia secara tidak sadar membawa pola cahaya itu kembali padanya. Ketika pola memasuki tangannya, mereka langsung bergabung dengan tubuhnya dan menghilang. Segera, tubuh Long Hao Shen bergetar hebat, dan Peri Yating bergetar pada saat yang sama. Sebuah jembatan emas dengan cepat muncul di antara keduanya, dan terhubung dengan dada mereka. Long Hao Shen merasakan dengan kaget, bahwa energi spiritualnya sendiri telah meningkat dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Heart of Eternity-nya telah meningkat sebanyak 90.000 unit, dan setelah menembus peringkat ketiga dari tingkat ke-9, kekuatannya telah melebihi 300.000 unit. Pada saat ini, dia hanya merasakan titik akupunturnya dibuka dari atas ke sampai bawah. Dalam waktu yang singkat, energi spiritual internalnya meningkat sebanyak 50.000 unit, dan sudah mencapai 350.000. Namun, tidak ada sukacita di wajahnya, dan hanya sedikit ketidakberdayaan. "Yating, sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan?" Nama Yating sepertinya sudah tidak cocok,
Aku harus memanggilnya Long Yating sekarang, ucap Long Haoshen. Dia yang mewarisi penampilan cantik Ratu Bulan, dan mengungkapkan senyumnya kepada Long Haoshen. Tubuh dan hidupku diberikan oleh kakak laki-laki. Jika suatu hari kamu tidak ada di sini, apa gunanya hidupku ini? Selanjutnya, kontrak ini sudah selesai, dan itu tidak akan bisa diubah, jawab Long Yating. Jadi rune sederhana dari sebelumnya, itu adalah kontrak darah peri Yating yang sebenarnya. Di dalam tubuhnya adalah darah Long Haoshen, dan setelah menyelesaikan kontrak darah, dia memberikan balasan kepada Long Haoshen. Mengandalkan penanaman yang jauh lebih hebat daripada Long Haoshen, dia dengan paksa menutupi aura kontrak darahnya, sampai-sampai Long Haoshen sendiri bahkan tidak menyadarinya. Setelah penyelesaian kontrak darah ini, Long Haoshen secara alami dipengaruhi oleh kontrak darahnya, dan penanamannya juga telah sangat meningkat, itu seperti halnya hubungannya dengan Hao Yue. Menyebarkan 12 sayap di punggungnya, Long Yating melintas ke sisi Long Haoshen, lalu memeluk lengan kirinya dan terkikik, hehehe. Dengan kontrak darah yang menghubungkan kita, kakak ini tidak akan pernah bisa meninggalkanku, ucap Long Yating. Long Haoshen menyentuh kepalanya dengan tak berdaya. Kamu benar-benar gadis yang konyol, balas Long Haoshen. Raja Eastern memandang Long Haoshen, lalu bergeser ke arah Long Yating, kemudian mengungkapkan senyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah akhir yang terbaik, gumam Raja Eastern. Tepat pada saat ini, waktu di sekitarnya kembali ke keadaan tenang. Long Haoshen terkejut, dan pada saat yang sama, suara tanpa emosi ini terdengar di benaknya sekali lagi. Tidak ada manfaatnya, mencari pengetahuan sejati dalam ilusi. Cuci kegelapan dengan cahaya dan bentuk di antara cahaya dan air. Kamu telah melewati ujian pertama. Kekaguman dan keramahan dari Raja Eastern adalah hasil terbesar yang telah kamu buat dari tes ini, ucap tahta ilahi. Mendengar kata-kata ini, hal pertama yang Long Haoshen lakukan adalah seperti yang dia harapkan. Ini harus menjadi isyarat yang dimiliki oleh tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Itu bukan sesuatu yang harus dilakukan, dan bahkan ada juga keberadaan yang menyesatkan. Jika dia tidak mengetahui plot dari tindakan Ratu Bulan, atau jika dia mengetahui dan mengikuti instruksinya, dia takut tesnya akan gagal. Ujian tahta ilahi keabadian dan penciptaan ini tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kemanusiaan dan kebijaksanaan. Namun, ini hanya tes pertama. Apa yang akan menjadi tes selanjutnya? Tepat pada saat itu, seruan naga resonansi tiba-tiba bergema di gua. Long Haoshen terkejut, dan wajah Raja Eastern langsung berubah jelek. Ini sudah berakhir. Naga suci datang untuk melecehkan Easternku, dan mengandalkan gunung bahwa dia adalah dewa penciptaan, ucap Raja Eastern. Ketika dia berbicara, Raja Eastern sudah meninggalkan gua. Long Haoshen tahu bahwa kedatangan naga suci ini, mungkin itu terkait erat dengan penilaian berikutnya, dan ia tidak berani mengendur. Dengan tergesa-gesa, dia dan Yating terbang bersama-sama. Setelah keluar dari gua, ia dan Yating tanpa sadar mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, karena langit biru yang asli telah mengubah ekspresinya. Seluruh langit dipenuhi dengan aura suci, yang penuh dengan keagungan dan penindasan. Warna-warna dari lingkaran pelangi telah menyebabkan dunia Eastern berubah warna. Raja Eastern melayang di udara. Dia menatap ke kejauhan dengan cahaya cemerlang di matanya. Satu titik cahaya terbang ke arahnya dengan kecepatan kilat. Penglihatan Long Haoshen sangatlah baik, tapi sebelum dia bisa melihat lebih dekat, setitik cahaya dari sebelumnya sudah membesar di garis pandangnya. Itu adalah naga, lebih tepatnya adalah naga sejati. Tidak ada sayap di punggungnya, dan tubuh rampingnya lebih dari 30 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik keemasan, dan ada 4 kaki di bawah perutnya, dan 2 tanduk di kepalanya. Matanya yang mengesankan tertuju pada mereka, dan ketika mendekat dengan cepat, semua warna pelangi di langit mulai berfluktuasi. Raja Eastern meraung dengan marah, "Woi naga suci, apakah kamu sudah selesai? Jika kamu tidak memiliki yang lebih baik untuk dilakukan, datang saja dan lihatlah. Aku tidak tahu apakah kamu mempunyainya atau tidak," teriak Raja Eastern. Naga suci mendengus dingin, "Cuy, bukankah kamu takut kalau pengikutmu akan mengubah keyakinan mereka? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang ke Divine Dragon Islandku. Aku tidak datang mencari kamu hari ini, tapi itu adalah kehendak dewa, woi manusia, mengalahkanku adalah ujian kedua yang harus kamu hadapi," balas sang naga.
Saat Raja Eastern hendak mengatakan sesuatu, sinar cahaya hijau batu giok tiba-tiba jatuh dari langit dan menyinari tubuhnya. Segera, Raja Eastern merasakan rasa dingin yang menggigil di punggungnya, dan ia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa meminta maaf dan menggelengkan kepalanya pada Long Hao Shen. Itu adalah kekuatan alami yang murni, yang diisi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Satu-satunya hal yang membuat Raja Eastern merasa tak berdaya adalah imannya, karena itu berasal dari kekuatan Dewa Alam. Itu sudah jelas bahwa, ujian tahta ilahi keabadian dan penciptaan tidak akan berkurang oleh hubungan antara dia dan Raja Eastern. Apa yang Long Hao Shen tidak ketahui adalah, bahwa percobaan keduanya ini, itu seharusnya bertahan selama setengah jam tanpa kalah di bawah serangan naga suci. Tetapi karena telah membantu kebangkitan Yating, kesulitan pemeriksaannya telah meningkat dengan sesuai. Karena itu adalah ujian, maka itu tidak bisa dihindari. Kata-kata tidak akan lagi berguna, dan Long Hao Shen mengangguk sebagai jawaban. "Tolong Raja Eastern," ucap Long Hao Shen. Saat dia berbicara, tubuhnya berkedip, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melayang tinggi ke langit. Pada saat yang sama, domain Dewa Cahayanya juga mulai meluas, dan itu seolah-olah hal yang tabu, saat terbang menuju domain naga suci yang menutupi seluruh cakrawala. Pada saat yang sama, kecemerlangan warna-warni berkilau bersamaan dengan penerbangan Long Hao Shen, dan ketika ia mencapai ketinggian beberapa ribu meter, Holy Unicorn segera muncul. Meskipun pertempuran belum dimulai, Long Hao Shen memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan naga suci ini. Sebagai binatang ajaib paling kuat yang dia kenal, dan juga sebagai pusat kekuatan besar yang bahkan Raja Eastern tidak bisa berbuat apa-apa, naga suci ini setidaknya berada pada peringkat kelima di tingkat ke-9, dan bahkan yang lebih menakutkannya lagi adalah, bahwa kekuatan fisiknya tidak lebih buruk dari energi spiritualnya. Satu-satunya hal yang bisa memberi Long Hao Shen kesempatan, itu adalah domainnya sendiri. Semua makhluk dengan atribut ilahi dan terutama yang terbuat dari cahaya, dan domain Dewa Cahayanya dapat dikatakan sebagai asal dari semua elemen cahaya, dan itu cukup untuk melawan naga suci dalam hal ini. Itulah sebabnya dia ingin menguji apa yang akan terjadi, jika domainnya bersentuhan dengan domain naga ilahi ini. Ketika dua domain bentrok di udara, Raja Eastern yang berada di kejauhan tiba-tiba memiliki perasaan aneh di hatinya. Segera setelah Dewa Cahaya Long Hao Shen memasuki domain ilahi naga suci, itu seperti sepotong besi panas yang ditekan pada sepotong mentega, mendesis. Langit saat ini telah dipenuhi dengan 7 warna cahaya, tetapi domain ilahi tidak memiliki fondasi emas seperti domain Dewa Cahaya. Dengan cepat bergegas ke depan dan menyebar, dan tidak hanya tidak menekan Long Hao Shen, tetapi itu malah ditempati olehnya. Hah, sungguh kekuatan cahaya yang sangat murni. Tidak heran dia memiliki kualifikasi untuk meminta aku agar mulai bergerak, gumam naga suci. Naga suci memberi Long Hao Shen tatapan ingin tahu, tetapi gerakannya tidak berhenti, karena napas berwarna-warni mengarah langsung kepadanya. Ketika mengendarai unicorn ilahi, Long Hao Shen mengungkapkan senyum samar. Dengan mengangkat tangan kanannya, cahaya keemasan berwarna-warni dari domain Dewa Cahayanya langsung meledak seperti tsunami, dan dengan cepat menyebarkan domain ilahi dari naga suci. Pada saat yang sama, domain itu berbenturan dengan napasnya. Napas naga suci dengan sangat cepat mulai melemah, tetapi setelah cahaya warna emas menghilang, warna-warna cahaya lainnya masih menyerbu Long Hao Shen. Tanpa menunggu Long Hao Shen untuk bergerak, tubuh Yating melintas dan muncul di depannya. Dia membentangkan kedua belas sayap di punggungnya, dan mengarahkan tangan kanannya ke arah serangan yang mendadak itu. Di udara, pedang cahaya sepanjang 100 meter muncul entah dari mana. Dengan kilatan cahaya, pedang itu menembus nafas naga suci. Segera setelah itu, pedang itu langsung menuju tubuh utama naga suci. Pada saat yang sama, lapisan energi milik domain Yating telah terkondensasi di sekitar tubuhnya. Energi itu juga berasal dari atribut cahaya, tetapi perbedaan dari domain Dewa Cahaya Long Hao Shen adalah, bahwa cahaya Yating ini seperti sinar matahari yang menusuk dan tajam. Pedang cahaya besar yang panjangnya 100 meter itu, berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di langit. Pedang itu maju dengan gagah berani. Apakah ini keterampilan domain? Tetapi keterampilan domain Yating terlalu mudah untuk digunakan, dan juga tidak ada persiapan sama sekali. Namun, pedang besar emas ini, itu jelas-jelas membawa aura domainnya sendiri, pikir Long Hao Shen.
Naga suci pun juga terkejut. Sebagai penerima serangan, dia memiliki kesan terkuat dari aura pedang Yating ini. Pedang raja yang tanpa hiasan, tapi tak terlukiskan kekuatan destruktifnya, itu menyebabkan dia tidak berani ceroboh. Tubuh besarnya itu bergoyang-goyang di udara, dan sambaran pelangi keluar dari kedua tanduk di kepalanya. Dua baut petir bergabung di udara, sebelum menembak ke arah pedang emas besar. Bergemuruh. Di tengah gemuruh yang hebat, pedang emas besar itu berhenti di udara untuk sejenak, sebelum kilat beraneka warna mulai berputar di sekitarnya. Yating mengeluarkan dengusan dingin, dan dengan cepat memutar tangannya di depan dadanya dengan beberapa gerakan yang rumit. Dia akhirnya bisa menekannya lagi, dan segera, cahaya keemasan pada pedang panjang itu meledak, dan secara paksa menembus lapisan cahaya beraneka warna. Itu masihlah tirani, seperti halnya menebas naga suci. Ini senjata domain. Seru Raja Easton dengan terkejut. Mata Raja Easton terbuka lebar-lebar di kejauhan. Dia memiliki ketakutan yang melekat pada kekuatan Yating. Senjata domain ya, gumam Long Hao Shen. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen mendengar hal seperti itu. Namun, melihat situasi di depannya, ia bisa menebak dengan samar, bahwa domain Yating adalah jenis domain yang khusus. Dia menggunakan domainnya sebagai senjata, tetapi itu bukanlah keterampilan domain. Pedang cahaya matahari itu seharusnya menjadi senjata domainnya, itu sangat mungkin karena faktanya, bahwa dia menggabungkan semua energi dari dua pedang selama pemulihannya, dan akhirnya itu memberinya evolusi khusus semacam ini, pikir Long Hao Shen. Dari cara Yating bertindak barusan, Long Hao Shen bisa merasakan bahwa dalam hal energi spiritualnya, dia tidak jauh lebih rendah daripada Eastern King, itu sama halnya seperti Raja Eastern, mereka kemungkinan besar adalah kedua kelompok kekuatan pada peringkat keempat dari tingkat ke-9, sementara naga suci itu mungkin mencapai peringkat kelima dari langkah ke-9. Alasan mengapa dia menebak bahwa naga suci berada di peringkat kelima dari tingkat ke-9 adalah, karena Long Hao Shen tanpa daya menyaksikan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi 7 warna. Menggerakkan tubuhnya begitu saja, dia dengan cepat menghindari pedang emas besar itu, sementara pada saat yang sama, naga itu dengan ganas memukul tulang pedang dengan ekornya, dan dia mengirim pedang emas besar itu menjadi terbang ke sampingnya. Tubuh Yating sedikit gemetar, dan pedang besar keemasan di udara sepertinya berhenti sejenak. Dia baru saja mendapatkan jasa denta. Meskipun budidayanya telah berkembang ke tingkat Raja Elf, tetapi dia masih tidak mahir untuk mengendalikannya. Long Hao Shen mengarahkan tangan kanannya ke Yating, dan segera, cahaya keemasan warna-warni berlari keluar seperti 100 sungai yang mengalir di lautan. Dia memiliki kontrak darah dengan Yating, dan kekuatan mereka berasal dari sumber yang sama. Setelah domainnya menyelimutinya, Yating segera menjadi sesuatu yang mengesankan, dengan kedua tangannya menggambar lingkaran di udara, lalu mengeluarkan 10.000 sinar cahaya, kemudian membentuk layar cahaya di udara, dan secara paksa menekan naga suci yang mendekatinya. Naga suci tertekan. Meskipun senjata domain Yating sangat kuat, jika dalam keadaan normal, ia masih yakin bahwa itu bisa memenangkan pertempuran dalam waktu singkat. Namun, domain Long Hao Shen telah menahan domainnya dengan sangat kuat. Setelah atribut cahaya utama melemah, kekuatan naga suci berkurang setidaknya menjadi sepertiganya. Meskipun tubuhnya keras, ia tidak berani berbentrokan dengan senjata domain Yating. Untuk sesaat, itu sebenarnya sangat menguntungkan Long Hao Shen. Apa yang membuat naga suci semakin khawatir adalah, bahwa seiring dengan keakrabannya dengan pedang emas, serta amplifikasinya dari domain Long Hao Shen, serangan Yating telah menjadi semakin sengit. Naga suci terus-menerus didorong kembali oleh serangannya, jadi dia tidak punya pilihan selain terus menggunakan domainnya untuk melawan mereka. Long Hao Shen segera menarik tangan kanannya, yang awalnya menunjuk ke arah langit. Sebenarnya, dia sudah memikirkan cara untuk berurusan dengan naga suci, tetapi dia tidak menyangka kalau Yating memiliki kemampuan seperti itu. Karena itu sudah terjadi, dia tidak lagi terburu-buru untuk mengungkapkan kartu asnya. Hanya dewa yang tahu jika ada ujian yang lebih sulit di belakang tahta ilahi keabadian dan penciptaan. The Light God Domain milik Long Hao Shen, itu sepenuhnya dilengkapi dengan domain Yating, dan tanduk di kepala unicorn suci tanpa henti melepaskan cincin lingkaran cahaya berwarna pelangi, dan itu memperkuat energi spiritual Long Hao Shen.
Dunia Eastern adalah dunia yang penuh vitalitas. Di dunia ini cahaya sangatlah penting, dan elemen cahaya di sini sangatlah murni. Alasan mengapa naga suci datang ke sini berkali-kali adalah karena dia menyukai elemen cahaya. Tetapi pada saat ini, elemen-elemen cahaya ini hanya mengakui satu master, dan itu adalah domain Dewa Cahaya. Penindasan dari domain Long Hakshen, itu telah mencegah naga suci menampilkan kekuatan penuhnya. Di bawah serangan bersama Long Haoshen dan Yating, sebenarnya tidak ada cara untuk berurusan dengan mereka. Kecuali untuk melawan pedang emas besar Yating, tatapan naga suci mulai mengeras, dan nyanyian mantra yang dalam segera dinyanyikan. Suaranya sangat istimewa, dan itu jelas milik ras naganya. Cahaya multikolornya menjadi berwarna-warni dan lebih terang ketika dia mengucapkan mantra. Dibandingkan dengan unicorn ilahi yang hanya memiliki cahaya murni, naga suci juga memiliki 6 atribut seperti air, api, tanah, angin, guntur, dan es. Dengan tambahan cahaya, ketujuh atribut itu dikumpulkan bersama. Pada saat ini, dia tidak dapat mengendalikan kekuatan atribut cahayanya, tetapi dia masih memiliki 6 atribut lain yang bisa dia kontrol. Di tengah nyanyian naga suci yang tak henti-hentinya ini, langit tampak mulai mendidih, dan sejumlah besar lingkaran cahaya 6 warna muncul di udara, kemudian membentuk lingkaran cahaya yang melayang di udara. Apakah itu sihir lidah naga, pikir Long Haoshen. Ekspresi Long Haoshen menjadi lebih serius. Sihir lidah naga suci ini jelas-jelas merupakan serangan yang paling kuat dari ras naga. Di Sengmo Dalu, bahkan naga raksasa biasa pun sangatlah langka, apalagi naga suci. Bahkan jika ada satu atribut yang hilang, kekuatan serangan ini masihlah sangat mengerikan. Long Haoshen tidak bisa membantu, tetapi mengangkat tangan kanannya. "Kakak, biarkan aku yang melakukannya, aku bisa melakukannya," ucap Yating. Suara tegas Yating bergema di telinga Long Haoshen. Segera setelah itu, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, dan kemudian terbang menuju pedang emasnya yang sangat besar. Domain Yating disebut King Sword, yang merupakan senjata domain murni. Senjata domain adalah eksistensi yang melampaui artefak ilahi biasa. Senjata domain yang paling kuat saja, itu bahkan mampu melampaui kekuatan artefak supra ilahi. Sebenarnya apa yang akan dia lakukan? Pikir Long Haoshen. Dengan sangat cepat, Yating memberikan jawabannya. Dengan kilatan cahaya, tubuhnya menghilang dari pedang raja itu. Cahaya keemasan yang 100 kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meledak. Niat pedang yang menakutkan tampaknya telah menjulang tinggi dan menembus langit. Pada saat ini, sihir lidah naga suci telah selesai. Di langit, hantu 6 naga yang panjangnya lebih dari 1 kilometer segera muncul, dan masing-masing naga itu mengeluarkan napas yang kuat, dan langsung membombardir Long Haoshen. Nafas di masing-masing naga itu bisa menyamai mantra terlarang tertinggi. Keenam bayangan naga diaktifkan pada saat yang sama. Segera, dunia berubah warna, matahari dan bulan pun akan kehilangan cahayanya. Namun, di tengah-tengah tekanan yang mengerikan ini, pedang Raja Yating tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap mata, pedang itu menjadi lebih panjang dari 1000 meter. Niat pedang, roh pedang, dan hati pedang, itu langsung bergabung menjadi satu. Ini adalah kekuatan yang tak terlukiskan, dan ketajaman ini adalah sesuatu yang belum pernah Long Haoshen lihat sebelumnya. Jika pedang bulan valet emas yang dibentuk oleh Hao Iwei adalah pedang penghancur yang paling kuat, maka pada saat ini, pedang Raja Yating adalah pedang paling kuat dari Noble Rite. Long Haoshen sudah menggunakan pedang Arya dari Dewi Cahaya dan pedang Blue Rain Hibiscus of Light sebagai senjata untuk waktu yang sangat lama, dan dapat dikatakan bahwa pemahaman tentang pedangnya akan selalu dimanifestasikan dengan dua pedang ini. Setelah kedua pedang ini bergabung bersamaan dengan Yating, ingatan yang melekat pada pedang serta pemahaman Yating sendiri tentang fusinya dengan Long Haoshen, itu segera ditambahkan ke efek darah ilahi Long Haoshen. Ini menyebabkan pemahaman Yating tentang pedang telah mencapai ketinggian baru, dan bahkan telah melampaui Long Haoshen, itu karena, dia sendiri pernah menjadi roh pedang. Sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit, dan seolah-olah pilar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di langit. Keenam nafas yang menakutkan itu segera terurai oleh cahaya keemasan ini. Pedang hujan bintang. Ini adalah Sword Star Rain, seru Long Haoshen. Long Haoshen membuka matanya lebar-lebar. Itu benar, pedang raja digunakan oleh kesatria, dan itulah keterampilan yang saat ini ia gunakan, yaitu pedang hujan bintang.
Tapi ini juga pedang hujan bintang yang paling kuat yang pernah dilihat Long Hao Shen. Tubuh raksasa Six Dragon sepertinya berubah menjadi domba yang menunggu untuk disembelih di depan pedang raja. Dengan kilatan cahaya keemasan, pedang raja berubah oleh Yating, lalu diputar di udara. Segera, garis emas muncul di leher masing-masing naga. Pada saat berikutnya, mereka benar-benar terdiam. Adegan itu membuat naga suci tercengang. Meskipun sihir Dragon Tengnya dipandu oleh naga tanpa kursi, itu masih salah satu mantra terkuatnya. Namun, itu dapat dihancurkan oleh lawan yang lebih lemah dari serangan itu sendiri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.